Pasar karbon adalah platform di mana negara atau perusahaan yang melebihi batas emisi karbon yang ditentukan dapat membeli kredit karbon dari entitas lain yang berhasil mengurangi emisi mereka di bawah batas yang ditentukan. Dalam sistem ini, satu kredit karbon mewakili 1 ton emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca yang berhasil dikurangi atau dicegah. Perusahaan yang memproduksi lebih sedikit emisi daripada batas yang diizinkan dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang kesulitan memenuhi target pengurangan emisinya. Pada tahun 2024, Indonesia resmi meluncurkan bursa karbon sebagai bagian dari upaya untuk mendukung target pengurangan emisi sesuai Perjanjian Paris dan SDG 13. Peluncuran ini didorong oleh berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti peningkatan deforestasi, emisi gas rumah kaca dari sektor energi, dan urbanisasi yang cepat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Pasar karbon ini adalah salah satu mekanisme kunci untuk mencapai target tersebut, dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengurangan emisi. Pasar karbon di Indonesia adalah contoh nyata dari inovasi sosial dalam aksi iklim. Inovasi ini menciptakan solusi berbasis pasar untuk masalah sosial yang mendesak, yakni perubahan iklim, dengan cara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas. 3 implementasi inovasi sosial dalam pasar karbon. 1. Kolaborasi multisektor. Pasar karbon memungkinkan sektor swasta untuk terlibat langsung dalam aksi iklim, memperkuat hubungan antara ekonomi dan keberlanjutan. 2. Pemecahan masalah sistemik. Inovasi ini memecahkan masalah sistemik emisi karbon dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengurangi emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. 3. Sekuritas dan replikasi. Keberhasilan pasar karbon Indonesia menjadi skrip replikasi negara lain di capai iklim global. Untuk memerangi likuiditas dan bebas sejumlah sendirian dan jelas, memberikan sejumlah realisasi suatu. Strengths, kekuatan, mekanisme berbasis pasar yang efisien. Pasar karbon mendorong pengurangan emisi melalui insentif finansial. Dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pasar karbon sebagai instrumen untuk mencapai target iklim. Keterlibatan sektor swasta. Pasar ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dan berkontribusi pada ekonomi hijau. Weaknesses atau kelemahan include kurangnya pemahaman dan partisipasi publik. Masyarakat dan beberapa pelaku industri mungkin masih kurang memahami cara kerja pasar karbon. Kemudian ada juga kemungkinan spekulasi pasar. Ada risiko bahwa pasar ini bisa dimanfaatkan untuk spekulasi tanpa membawa dampak nyata dalam pengurangan emisi. Now, let's talk about opportunities atau peluang. Inovasi teknologi hijau adalah salah satu peluang besar. Pasar karbon dapat mendorong investasi dalam teknologi bersih dan energi terbarukan. Selain itu, ekspor kredit karbon juga merupakan peluang. Indonesia dapat menjadi eksportir kredit karbon untuk negara-negara lain yang membutuhkan untuk mencapai target pengurangan emisi mereka. Moving on to threats or ancaman. Perubahan kebijakan global adalah salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Perubahan kebijakan iklim internasional bisa mempengaruhi stabilitas pasar karbon. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi global juga menjadi ancaman. Fluktuasi ekonomi global bisa mempengaruhi nilai kredit karbon dan investasi dalam teknologi hijau. Sebagai mahasiswa yang mempelajari pembangunan berkelanjutan, penting untuk memahami bahwa keberhasilan inisiatif seperti pasar karbon tidak hanya bergantung pada teknologi dan regulasi, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat. Saya mengajak Anda untuk terus mempelajari bagaimana inovasi sosial seperti pasar karbon dapat mendukung aksi iklim di negara-negara lain, dan bagaimana kita dapat terus berinovasi untuk mencapai keberlanjutan global. Salam SDG.